Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertemakan siklus akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Siklus akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu tahap-tahap yang terdapat dalam sistem akuntansi seperti 1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. 2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal. 3. Meringkas dalam buku besar transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut postingan atau mengakun. 4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo. 5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to-date. 6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP. 8. Menutup buku besar. 9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku. Siklus akuntansi Pemda. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan menjadi keluaran. Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun. Jadi, jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya, jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, uraian, referensi, 2 kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat, menyusun neraca saldo. Nah, jadi ini gambaran siklus akuntansi Pemdanya. Apabila kurang jelas atau kurang paham, lebih baik Ibu saja yang menggambarkan siklus akuntansi dengan sederhana. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tahapan siklus akuntansi. A. Analisis transaksi. Tujuan dari analisis transaksi adalah, pertama, untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini, sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jurnal baik yang sederhana maupun yang rumit. B. Jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Ada 2 basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintahan daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian, akan terdapat 2 jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Yang kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas.
Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran dan terdapat aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut jurnal LRA. 1. Jurnal LO dan neraca. Jurnal LO dan neraca digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. 2. Jurnal anggaran. Jurnal anggaran adalah langkah opsional. Pemda bisa menetapkan kebijakan akuntansi untuk mencatat transaksi, penetapan anggaran atau tidak melakukannya. Jika melaksanakan akuntansi anggaran, masing-masing entitas akan melakukan perjurnalan atas anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jurnal LRA. Jurnal LRA merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Jurnal LRA ini nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL. Jurnal LRA ini digunakan untuk menjurnal realisasi anggaran selama periode berjalan. Jurnal penyesuaian. Jenis-jenis jurnal penyesuaian ada dua kelompok, yaitu beban dibayar di muka dan akrual. Pembayaran di muka terdiri atas 1. Beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi, contohnya perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan, uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan, contohnya pendapatan pajak, reklame, pendapatan sewa. Terakhir, kesimpulan. Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat, menyusun neraca saldo. Tahap kelima, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran di muka atau transaksi yang masih harus dibayar. Tahap keenam, menyusun neraca saldo disesuaikan. Tahap ketujuh, menyusun laporan keuangan. Tahap kedelapan, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Dan terakhir, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih. Sampai di sini kami akhiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.